Sobat Sosial, kita ketemu lagi di podcast Teras, Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial BBPPKS Bandung. Kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait pemberdayaan sosial. Tentunya BBPKS Bandung mempunyai program pelatihan pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan sosial. Di sini telah hadir teman-teman kita. Kebetulan Sobat Sosial kita ada tamu spesial dari UIN, Universitas Islam Negeri di Bandung, telah hadir di sini. Mahasiswanya mereka dari jurusan sosiologi dan memang fokus di pemberdayaan sosial. Nanti memperkenalkan diri. Sekaligus di sini telah hadir juga narasumber untuk adik-adik yang ada di sini. Telah hadir di sini, saya akan perkenalkan, Kang. Pertama Bapak Dr. Andes Agus Elia Gunawan. Yang kedua adalah Bapak Dayat Sutisna, AKS MPSSP. Dan di sini telah hadir praktisi penyuluh sosial yang memang fokus di pemberdayaan sosial khususnya Karang Taruna, Kang. Dan kebetulan di sini teman kita yang pertama, silakan. Nama saya Hari Ardiana Pala, saya dari jurusan Sosiologi semester 3. Perkenalkan, nama saya Elpira Rosdiana dari jurusan Sosiologi semester 3. Oke, Sobat Sosial, kita kembali lagi ke pembahasan yang kita akan bahas selanjutnya. Pertama-tama mungkin saya akan memberikan waktu kepada Bapak Agus Elia dan Pak Dayat. Nanti juga teman dan adik kita dari UIN akan juga kita diskusi bersama-sama, Kang. Nah, Sobat Sosial, sebelum saya akan lebih jauh bertanya atau diskusi dengan Pak Agus Elia, tentunya akan memberikan kesempatan kepada Haris. Nanti akan ada semacam penajaman dari lebih lanjut diskusi kita. Tetapi yang lebih utama, Kang, kita akan apa sih yang mereka akan menjadi fokus pembahasan terkait dengan materi-materi yang didapatkan di UIN secara teoritis. Dan mereka ngobrol-ngobrol sebelumnya, katanya Sobat Sosial agak sedikit ingin mendalami tentang apa sih program pemberdayaan sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Perlu kita ketahui, Sobat Sosial, mereka mendapatkan informasi tentang pembahasan kali ini di media sosial melalui website kami, Instagram kami, dan YouTube kami. Untuk itu kepada Haris, kami persilakan dengan Elpira untuk lebih lanjut kita berdiskusi. Untuk itu waktunya kami silakan kepada Haris. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya, untuk tempatnya. Terima kasih kepada narasumber semua atas kesempatan. Mohon maaf gitu diganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 7 ingin mempertanyakan tentang pemberdayaan sosial. Kita tahu gitu Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun kurangnya edukasi atau penanaman kepada masyarakat untuk bisa mengolah lahan-lahan yang ada di Indonesia ini. Ya. Nah, yang menjadi tupoksi dari pembahasan kali ini, saya ingin menanyakan program apa gitu yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini untuk masyarakat pedesaan untuk mengolah sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Oke, itu Pak Agus. Jadi adik-adik kita ini memang lebih generalis ya. Alamnya melimpah, tetapi kemiskinan masih ada di situ. Kita di sini akan perkenalkan Kementerian Sosial ya. Yeah. Tetapi memang kita bekerja sama dengan baik dengan Dinas Sosial. Untuk itu kepada Pak Agus kami persilahkan. Baik, ini menarik terutama untuk program studi sosiologi. Jadi kita mengembangkan masyarakat, besarannya pengembangan masyarakat, kemudian Kementerian Sosial sudah sejak lama ada Dirjen Pemberdayaan Sosial. Dan tentang pemberdayaan itu bukan hal yang baru, kita punya strategi, punya teknik, metode yang akan dikembangkan. Nah, kembali ke persoalan yang disampaikan, kenapa Indonesia yang melimpah potensi alamnya, tetapi kemiskinan terjadi. Ini kita lihat potensi begitu melimpah, beda dengan Jepang yang terbatas tapi begitu hebat.
kreativitas sebenarnya ada. Hanya untuk persoalan desa adalah persoalan pertama bagaimana potensi yang ada itu bisa dipasarkan. Nah, yang ada di kajian sosiologi itu ada istilah kita itu ada politik pedesaan, kemudian ada sistem market yang dikuasai orang-orang tertentu. Ada tengkulak itu yang menghancurkan. Kemudian dalam konteks sosiologi ada konteks kekuasaan yang tidak berdaya. Jadi masyarakat di pedesaan itu potensinya luar biasa, kerjanya luar biasa, tenaga luar biasa, tetapi hasil karyanya dikuasai orang-orang tertentu, diantaranya tengkulak. Bahkan harga pun tidak punya kekuasaan untuk negosiasi, bargaining powernya nggak ada. Lagi-lagi itulah yang membuat pemberdayaan menjadi penting karena mereka tidak berdaya dengan aset dan sumber-sumber yang ada. Kata kuncinya mereka tidak berdaya terhadap aset yang dia miliki. Kontrolnya tidak mereka kuasai, hasilnya pun tidak bisa dipasarkan. Langsung, saya bilang strateginya adalah bagaimana mendekatkan potensi yang ada, produk dari warga desa, masyarakat, seharusnya produk itu tidak dijual ke kota, tapi orang kota yang datang ke desa itu baru bargainingnya kuat. Lagi-lagi saya bilang di sana ada tengkulak yang bisa menguasai pemberdayaan di masyarakat desa, kenapa menjadi tidak berdaya. Sementara itu dulu, nanti kita dalemi. Ya. Sobat Sosial, kita sudah ketahui dari pembahasan yang ditanyakan oleh Saudara Haris kepada Bapak Agus Elia, kita masih di generalis dulu bahwa sebab akibat kemiskinan masih terjadi secara teoritis sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Namun demikian, Kang Aris, di sini silakan sama Elpira, apa saja yang dilakukan di Yuke 1 khususnya di kita ini masih sudah pemberdayaan sosial. Nah, Pak Dayat di sini mungkin sudah melakukan hal-hal identifikasi, sudah mengasesmen, tapi ini masih sudah terlalu mengerucut Pak ya, Pak Agus ya. Tetapi disasar, sekarang justru saya ingin tahu dulu, silahkan Haris sama Elvira, jawaban dari Pak Agus ada yang masih belum dipahami secara dalam dengan sekaligus nanti Pak Dayat tentang teknisnya ya. Seperti itu, saya kembalikan ke Elvira dan Haris, silakan. Ya kan Pak, kalau melihat dari pemberdayaan pasti harus ada orang yang diberdayakan. Betul. Kalau melihat sekarang banyak gitu anak muda yang tidak ingin menjadi seorang petani. Ya. Sering ada bahasa yang mengatakan bahwasanya petani milenial. Kalau saya analisis dalam bahasa petani milenial saat ini itu sudah tidak ada. Dikarenakan anak-anak mudanya itu ingin bekerja di kota menjadi buruh pabrik. Ya. Sedangkan para petani itu menjadi poros berdirinya sebuah bangsa untuk memasok seperti padi, ya, kebutuhan logistik yang dan lain-lain kayak gitu, Pak. Okay. Berarti di sisi lain juga BPPKS ini harus memberdayakan, di sisi lain juga kesadaran masyarakat desa harus ditingkatkan, terutama untuk para pemudanya. Bukan begitu, Pak? Oke, terima kasih Sobat Sosial. Ini masih harus Pak Agus ya, belum ke teknis Pak Dayat dengan Kang Yus ya, belum. Ini yang terjadi ini masih kaitan sosiologis karena memang maklum lah mereka masih generalis. Untuk itu ingin penajaman kembali Pak Agus, masih jawaban Pak Agus yang memang harus kita informasikan kepada publik dan kepada masyarakat. Silakan Pak Agus. Baik, ini menarik sekali. Pertama, kita dari akarnya masyarakat di pedesaan kita tidak pernah ada sosialisasi tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Itu dulu dari keluarga itu enggak ditanamkan sama orang tua, kamu harus jadi wirausahawan, harus menciptakan lapangan kerja. Tapi yang ada kamu sekolah dan nanti harus jadi PNS atau bekerja di perusahaan. Itu dulu. Nah, karena sosialisasi tidak ada untuk kreativitas berusaha, akhirnya berangan-angannya menjadi pegawai, menjadi PNS, menjadi pejabat. Nah, itu akar dari sosiologi itu dari keluarga. Tidak ada sosialisasi tentang bagaimana sih kita itu harus kreatif, mempunyai kemampuan membuka lapangan kerja. Yang ada, wah nanti kalau udah lulus ya kita harus melamar dan jadi pekerja. Itu dulu, ini penting banget. Kenapa nggak mau? Kemudian media yang jelas tayangannya hedon. Tayang hedon orang pakai dasi, seolah-olah petani itu ya kumel dan cepat tua, itu sayang. Dan ketiga, bagaimana suatu kawasan desa yang potensial tidak ada yang
kalau kita bahasanya political will-nya lemah dari tingkat desa. Mana mau orang-orang seperti kita nih, pemuda-pemuda capek di pedesaan harus nyangkul. Nah itu sosialisasi tentang teknologi tepat guna pun tidak diperkenalkan sama masyarakat desa. Akhirnya yang ada kerja keras, otot terus, padahal ada yang efisien, efektif. Maka perlu di pedesaan pun dikembangkan teknologi dan berbagai kajian-kajian untuk pertanian lebih maju lagi. Jangan sampai kaum milenial tapi kerjanya masih kolonial gitu. Itu yang paling penting. Lagi-lagi ini tadi dari sosialisasi di tingkat keluarga, tingkat masyarakat nggak pernah dikembangkan bahwa Anda hebat kalau jadi wirausahawan. Itu dulu. Nah mudah-mudahan terinternalisasi, kemudian banyak kajian-kajian bagaimana sukses di pedesaan. Karena harus kita mengembangkan dengan teknologi, bukan hanya dengan teknologi permesinan, tapi dengan bakterial, segala macam sudah ada kajian-kajiannya. Dan sekarang segala macam sudah efektif kok, teknologi yang lebih mengarah ke pertanian. Insya Allah kalau ada kemauan dengan desa wisata, kemudian pertanian yang milenial, serba efektif, efisien, nanti tertarik kok generasi muda. Oke. Terima kasih Sobat Sosial. Nah, nanti saya ke Pak Dayat sekarang ya. Sobat Sosial, nanti ada penajaman kembali dari narasumber kita Pak Agus Elia. Nah, kita akan lebih mengerucut Kang ya. Karena Akang dengan saya host 1, host 2 ya. Kami akan membantu memperjelas ya. Dari fenomena negara kita yang agraris tetapi kita ada pergeseran-pergeseran Pak Agus ya. Tentunya dari persaingan dari kompetisi ada masyarakat yang memang akhirnya tidak mampu dan masuk ke jurang kemiskinan. Kami Kementerian Sosial mempunyai tusi sebetulnya khususnya BBPPKS Bandung adalah mencetak tenaga sosial di bidang usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, kita akan lebih mendalam nanti ada kaitannya Kang dengan penjelasan Pak Dayat bahwa pemberdayaan sosial kali ini yang tadinya kami mencetak tenaga sosial untuk mengembangkan atau memberikan pemberdayaan terhadap langsung KPM dan penerima manfaat tetapi melalui tenaga. Untuk itu sekarang karena pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial tidak langsung maksudnya tidak kita langsung memotong kompas ke grassroots kepada penerima manfaat kepada PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Mungkin di sini akan menjelaskan seperti apa asal usulnya Pak Dayat ya, mulai dari isu pemberdayaan sosial terus sampai UPT kita itu yang tadinya membangun tenaga sosial unggul tetapi kita harus langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mungkin itu bagaimana runtutnya dari awal sampai akhir dan untuk itu nanti setelah Kang Dayat saya kembali ke Aris untuk lebih diskusinya lebih dalam atau silakan Kang Aris yang Pak Dayat sudah jelas ya yang saya inginkan seperti itu. Silakan Pak Dayat. Oke, terima kasih nih Kang Ipin, Kang Haris. Menarik ya, jadi saya mencoba menambahkan penjelasan Kang Agus. Jadi pertama kalau kita bicara tusi Kementerian Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan untuk urusan kesejahteraan sosial ya, yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial. Nah, Kementerian Sosial itu juga memiliki 2 hal ya. Yang pertama yang disebut dengan PMKS kalau dulu, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu ada 26. Nah, sekarang diperhalus namanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ada 26, ya termasuk ada fakir miskin kan, disabilitas dan segala macam. Nah, yang kedua kita dikenal namanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ya di antaranya Karang Taruna, PSM dan sebagainya. Nah, dari tusi itu kemudian dilihat ini sih sebetulnya pemerlu pelayanannya masuk kategori yang mana? Oh, kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan itu juga kan tentu ada beragam program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sekarang memang akan lebih mengarah kepada bidang pemberdayaan sosial ya. Nah, pemberdayaan juga tentu ya Kang Agus itu dari dulu sudah mengalami berbagai perubahan atau inovasi. Dulu mungkin adik-adik pernah dengar juga namanya istilah kelompok usaha bersama ya. Sekarang bergeser, ada namanya program kewirausahaan sosial. Bergeser lagi nanti ada namanya PENA ya. Nah,
Tetapi fokusnya kan sebetulnya ketika berbicara Kementerian Sosial adalah bagaimana kita tuh mampu meningkatkan keberfungsian sosial yang disebut PMKS tadi, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, pemberdayaan merupakan salah satu program untuk memfungsikan keberfungsian sosialnya para PMKS tadi, seperti itu. Itu juga dibuat berbagai program tentu dengan analisa akademiknya, betul, ya Kang Ipin, betul, kemudian uji coba, ada pedomannya dan segala macam. Nah, program itu tidak ujuk-ujuk dilaksanakan. Tadi kita mulai tahapan assessment, karena tidak semua pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial itu sama kebutuhannya. Persoalan mungkin sama, tapi intervensi kan tentu berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika berbicara pertanian, kenapa sih banyak lahan kosong? Kenapa tidak diberdayakan? Nah, tentu Kementerian Sosial itu juga kita tidak bekerja sendiri. Ketika berbicara pertanian, kita kan bukan ahlinya, Kang ya. Tentu. Kita melibatkan nanti dari Kementerian Pertanian, tetapi kita mendorong bagaimana pemeluk pelayanan ini nanti dia bisa mengakses lahan pertanian itu sebagai alat untuk memfungsikan sosialnya. Itu mungkin sementara Kang Bin. Oke, Kang Aris. Jadi sebelum lebih dalam lagi kita harus batasi juga untuk informasi kepada teman-teman. Jadi sahabat sosial, sepertinya memang betul teman-teman kita ingin lebih tahu tentang bagaimana sih program Kementerian Sosial yang akan digelar saat ini ke depan ya, sampai akhir tahun. Ternyata memang dalam pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan sosial, sobat sosial, kita fokus kepada teman-teman kita yang disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi sahabat sosial, mahasiswa atau siapapun yang ada, tetap kita pemberdayaan kepada memang desil paling kecil. Itu yang harus diketahui teman-teman. Jadi kita memang tidak seperti mungkin ada tugas dan fungsi, ada Kemendes, ada UMKM dan kementerian lain sepertinya. Tapi kita fokus kepada desil 1. Kalau di sentra itu ada namanya PM atau penerima manfaat yang kemarin sudah disasar oleh pemberdayaan, pelatihan pemberdayaan, tetapi punya fungsi lain, Kang. Kalau saya boleh jelaskan, Kang ya, kita supaya teman-teman nanti mengerucut pertanyaan-pertanyaannya di situ. Jadi yang kita latih nanti itu yang memang adalah KPM, keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan, satu itu yang harus dipahami. Kedua juga BPNT, jadi peserta BPNT. Yang ketiga ya adalah Rutilahu. Artinya mungkin karena kita harus bekerja sesuai dengan tusi dan dasarnya ada dan lain sebagainya. Termasuk yang kita latih itu DTKS. Nanti Pak Agus akan menjelaskan. Fokus latihan itu memang PM, KPM, BPNT, Rutilahu, dan terkait dengan DTKS. Itu kan teman-teman harus tahu seperti itu. Artinya kalau misalnya teman-teman berharap semua masyarakat di kampung yang agraris kita harus sentuhan lain-lain, sepertinya ini harus kerja yang lebih besar ya. Kita kerucutkan saja di situ, Kang. Yang penting desil 1 masyarakat yang paling rendah, yang paling miskin, Kementerian Sosial itu hadir. Nah untuk itu silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Elvira sama Haris untuk kepada Pak ini terkait DTKS Pak, dengan yang kenapa sih fokusnya ke hal-hal itu, kan seperti itu, silakan. Gini Pak, kalau di saat kita ingin melakukan gitu dari Kementerian Sosial ingin melakukan pemberdayaan, langkah apa gitu yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah bersosialisasi terlebih dahulu, mengirimkan surat dulu ke desa, ke kecamatan atau ke RT RW, atau kita gelar-gelar saja gitu? Gimana gitu Pak? Ada langkah-langkah Pak Agus dulu ya. Nanti ditambahkan Pak Dayat yang sudah melakukan sebetulnya ini. Silakan Pak Agus. Baik, pertama Kementerian Sosial memang awalnya untuk mengatasi kemiskinan dari data, ada data kemiskinan DTKS. Nah, data kemiskinan sudah ada, kemudian dikasihlah bantuan untuk kebutuhan dasar, baik untuk makanan, perumahan, yaitu sandang pangan yang awalnya ada BPNT. Dari situ ada kebijakan dari Kementerian Sosial yang luar biasa, jangan sampai orang miskin terus-terusan meminta bantuan. Akhirnya jadi budaya kemiskinan. Bukannya turun kemiskinan, jadi turun-temurun, itu yang kita nggak mau. Kementerian Sosial nggak mau kemiskinan turun-temurun sampai ke anak cucu. Maka
dari data masyarakat miskin yang umurnya 40 tahun ke bawah nanti dilakukan pemberdayaan. Ini strategi Kementerian Sosial yang luar biasa. Maka sekarang lagi digulirkan tentang pemberdayaan sosial bagi masyarakat atau penduduk yang masih usia produktif. Nah, kemudian bagaimana caranya, apa langsung digelar saja? Oh tidak, karena di suatu wilayah sudah ada data masyarakat yang miskin yang masih produktif. Tentu dari data tersebut kita petakan dan dilihat potensi diri dan potensi lingkungannya, itu penting. Jadi kita pun ada pemetaan, makanya pemberdayaan tidak serta-merta nanti ada sentra apa di situ, apakah pertanian, perikanan, atau anyaman, tergantung dari kebiasaan, potensi, dan kultur masyarakat sendiri. Maka tentu kita bersurat, ada konsolidasi, koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, itu yang dilakukan. Teknisnya nanti ada teknik pemetaan sosial dan lain-lain nanti. Tetapi secara birokratis kita pun nggak bisa main langsung ke daerah, tentu koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat. Langsung saja Pak Dayat, nih mulai Iya. dari identifikasi Oke, iya. sampai adanya pelatihan pemberdayaan sosial, Ya, silakan. ini luar biasa. Jadi sebetulnya yang harus kita pahami bersama nanti ya, pemberdayaan itu ada 2 sasarannya. Yang tadi saya bilang di awal, pertama itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yang kedua bisa PSKS, potensi dan sumber. Ini kan bisa Karang Tarunanya, bisa PSM dan lainnya ya. Nah, berbicara juga pemerlu pelayanan, itu bisa individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang diberdayakan. Nah, terkait dengan tadi apa kita langsung? Nah, tadi sampaikan Pak Agus, sebenarnya bisa top down, bisa bottom up. Kita berbicara tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya. Kalau memang itu datanya sudah ada, mulai dari bawah yang TRW kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial, maka tentu kementerian itu akan menurunkan tim untuk melakukan assessment ya. Pertama tadi assessment itu sebetulnya dia tuh masuk pemerlu pelayanan apa sih? Apakah kemiskinan, disabilitas, anak terlantar, kan akan berbeda konteks intervensinya kan. Nah, kemudian tadi kebutuhannya apa? Jadi bukan bicara keinginannya, kebutuhan kan. Kebutuhannya apa sih? Kemudian juga nanti di assessment potensi dan sumber yang kira-kira mendukung. Oh misalnya ternyata ada lahan pertanian, tapi ternyata panas, berarti kan tidak mendukung. Nah, jadi assessment itu akan oleh teman-teman, tentunya para pekerja sosial, komprehensif, mulai dari kebutuhan, potensi dan sumber, akses dan segala macam. Nah, dari situ nanti barulah dianalisa, oh ternyata ini cocok pemberdayaan bidang pertanian. Nah, maka ketika itu muncul pertanian, diusulkanlah dari dinas melalui Kementerian Sosial. Kemudian langsung enggak juga. Nanti ketika itu akan di-ACC, maka akan ada nanti pertama bimbingan sosial. Bimbingan sosial kepada calon penerima program itu. Bagaimana dia memiliki kesiapan untuk menerima program kan. Nah, bimbingan sosial lebih kepada tadi membangun karakternya ya. Nah, setelah bimbingan sosial dilakukan, yang kedua baru bimbingan teknis. Kalau dia pemberdayaan di bidang pertanian, maka kita ngundang orang pertanian. Kalau bimbingan sosial di bidang usaha perdagangan, maka ngundang orang perdagangan. Tentu sesuai keahliannya. Nah, setelah itu dilakukan, biasanya baru proses penyerahan bantuan. Proses bantuan turun, kemudian barulah proses pendampingan. Nah, disitulah peranan teman-teman para pekerja sosial bagaimana melakukan pendampingan terhadap para penerima program. Karena yang saya pahami, hakikat dari pekerjaan sosial kita ya Kang ya, pemberdayaan adalah pendampingan. Bantuan sehebat apapun ketika tidak ada pendampingan, Bang Blas, Kang Ipin. Nah, jadi setelah bantuan pendampingan kemudian dilakukan evaluasi. Apakah ini sesuai enggak? Nah, jangan sampai tadi, sekarang kita kadang agak bergeser. Ini katanya ke ekonomi semua kan. Padahal tadi, ketika diberikan pemberdayaan bidang pertanian, itu sebagai alat ya sebetulnya. Alat bagaimana untuk memulihkan kembali keberfungsian sosialnya. Nah, maka di situ peranan pendamping, ada evaluasi. Nah, kalau itu sudah dianggap bagus sesuai dengan target kita, ya dilakukanlah terminasi kan. Begitu barangkali gambaran sekilas Kang Ipin terkait dengan pemberdayaan. Siap. Sobat sosial, kita lebih memahami ternyata program apapun tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk dilakukan, harus ada pendalaman, ada asesmen, mungkin sebelumnya ada identifikasi dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, sobat sosial dimanapun berada,
melalui teras temu edukasi rasa dan aksi sosial kali ini, kita akan sedikit menjelaskan dari awal bahwa pada tahun 2007 kemiskinan di Indonesia masih tinggi, sekitar angkanya 16-17%. Digulirkannya program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial dengan beberapa tahun akhirnya ada peningkatan bahwa angka kemiskinan menurun, sehingga pada periode tersebut menjadi sekitar 12%. Rejim berganti, program Keluarga Harapan adalah solusi tetap yang terbaik sehingga tetap digulirkan, angka kemiskinan terus menurun sampai di angka 10%. Sahabat sosial, dengan adanya 3 tahun terakhir yaitu program Keluarga Harapan dengan pendampingnya kapasitasnya dinaikkan yaitu melalui Family Development Session, dan terakhir 2 tahun terakhir adalah bagaimana stunting itu dipamai. Ternyata dengan adanya BPNT, Rutilahu dan lain sebagainya, angka kemiskinan Pak Agus sekarang 9,27%. Meskipun dihantam dengan pandemi, tetap Indonesia bisa keluar dari zona kemiskinan meskipun ukuran dan indikatornya bisa lain ya. Untuk itu sekarang penajaman kembali gitu kan. Nanti Elpira boleh bebas menanyakan. Ini saya hanya bahwa kementerian itu awalnya dari program Keluarga Harapan bisa benar-benar berkontribusi Kemensos untuk menurunkan angka kemiskinan. Kita sepakati itu ya, bahwa program PKH itu efektif sebetulnya. Jadi PN, jadi itu harus dilakukan karena dilindungi oleh undang-undang, Pak. Jadi apapun resikonya di dalam kementerian itu harus dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan melalui program Keluarga Harapan. Sekarang lebih berkembang, bahkan ya ternyata berpikir kembali, tidak cukup tenaga sosialnya yang di-upgrade, tetapi langsung menyentuh kepada grassroots. Itu gambaran yang harus sobat sosial, teman-teman, masyarakat, mahasiswa dimanapun berada. Saya akan kembalikan lagi kepada Elpira, situasinya seperti itu, kita akan bedah lagi lebih dalam, silahkan. Ada penasaran apa sih tentang pemberdayaan sosial ini, supaya teman-teman lebih paham. Elpira, silahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang telah memberikan waktu. Izin menanyakan ya Pak, dalam hal pemberdayaan masyarakat ini kan Dinas Sosial itu sudah melaksanakan program apa saja gitu Pak di dalam BPPKS ini gitu. Program pelatihan itu seperti apa dan bagaimana gitu Pak? Oke, sekarang terbalik Pak Dayat dulu, nanti ditegaskan atau ini sama Pak Agus. Ya, silakan Pak Dayat. Baik, jadi BPPKS kan di bawah Kementerian Sosial ya, kalau Dinas Sosial kan Pemda. Nah, jadi pelatihan itu tadi di kita pun balai itu memiliki 2 sasaran pelatihannya di kelas selama ini. Yang pertama aparatur negara ya, ASN, yang kedua itu masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa dia potensi dan sumber ya, di sini termasuk dalamnya kan ada pendamping sosial, Karang Taruna, PSM, atau bisa juga tadi dia adalah pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, pelatihan tentu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari penerima manfaat itu. Nah, sekarang memang yang sedang dikembangkan itu pertama adalah bagaimana para pendamping sosial, terutama pendamping PKH, melakukan pendampingan terkait dengan pencegahan stunting. Itu kan menjadi perhatian nasional ya. Sehingga balai melaksanakan kegiatan diklat pencegahan stunting bagi program bagi pendamping PKH. Yang sedang dirancang lagi tadi kaitan dengan pemberdayaan sosial ya. Bagaimana kita juga melatih mengadakan diklat pemberdayaan sosial sasaran yang tadi para penerima manfaat ya, terutama yang selama ini sih sasarannya sebenarnya penerima PKH yang sudah graduasi ya, dengan pola Prokus kalau kemarin ya namanya kan. Nah, dan banyak lagi sebetulnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Kalau misalnya Karang Taruna perlu, bisa juga nanti pelatihannya bersifat kewirausahaan atau manajemen kube kalau dulu ya kan. Kalau sekarang mungkin manajemen Prokus kan dan lain sebagainya ya. Jadi di satu sisi kementerian juga sudah punya rencana diklat sesuai dengan program yang akan dilaksanakan atau menyikapi kondisi kebijakan yang terbaru dilakukan diklat. Itu mungkin sementara Kang Ipin, Kang Agus bisa nambah. Ya, Pak Agus, perlu diketahui mungkin teman-teman ini karena apa? Banyak pergeseran
nomenklatur, diklat, ASN ya, dulu TKSM, ada TKSP. Pak Agus bisa menjelaskan tentunya tentang hal itu, sahabat sosial, karena memang beliau memang dulu membidangi juga kediklatan yang di sini Pak Dayat. Sehingga kalau saya akan informasi bahwa BBPPKS ini berdiri tahun 1964 dengan pergeseran nomenklatur, mulai dari kursus sosial, BDPPL, ya, dan ini Pak Agus yang bisa menjelaskan seperti itu. Karena memang kenapa juga Pak Agus dari dulu seperti itu kok ada banyak pergeseran-pergeseran. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan. Kami kembalikan ke Pak Agus. Baik, secara kelembagaan memang selalu ada perubahan dan pergeseran dan ini dinamis, itu baik. Nah kemudian balai juga, dulu balai diklat ini banyak pelatihan-pelatihan bernuansa lokal dan kemudian juga bergeser dari kediklatan kemasyarakatan, ASN dan lain-lain. Nah saya akan kembalikan saja, kalau sejarah kelembagaan terlalu panjang nantinya, hanya saya kembali mau menajamkan tentang kewirausahaan sosial. Yang membedakan Kementerian Sosial adalah kewirausahaan sosial, ada kata sosialnya. Kenapa harus ada kata sosial? Pertama, nanti impact atau positifnya manfaatnya adalah manfaat sosial, tidak sekedar ekonomik. Kemudian inputnya diawali dengan modal sosial. Itu kata kunci, inputnya bukan uang, tapi modal sosial yang terbangun enggak, trustnya, mekanisme interaksi di masyarakatnya, nilai-nilai dibangun. Makanya diawali dengan input pun dari modal sosial. Prosesnya dengan proses sosial, ada kelompok, ada urun rembuk, tidak sekedar individual. Nah kemudian tentu nanti setelah proses usahanya ada, nanti kemanfaatannya untuk sosial, yaitu kemasyarakatan, buat lingkungan, dan tentu nantinya dia akan menjadi pemberdaya, itu dulu. Nah kemudian strateginya untuk kewirausahaan sosial, strategi yang dilakukan untuk kewirausahaan sosial bukan sekedar ke penerima manfaat atau katakan orang miskin, bukan. Di samping memberdayakan mereka, kita juga memberdayakan para pilar sosial, mau Karang Taruna, mau pekerja sosial masyarakat, mau TKSK, bahkan para pendamping yang ada. Nah dengan kedua pemberdayaan atau peningkatan kapasitas itu, maka kewirausahaan akan menjadi komprehensif. Jadi masyarakat yang katakanlah dalam tanda kutip belum berdaya akan kita berdayakan, kemudian para pendampingnya pun harus punya talenta itu. Dan lagi satu kata kunci, kenapa kewirausahaan sosial yang di kita Mbak Elvira, kita ada bedanya. Kita bedanya dari soft skill-nya dulu. Tidak sekedar bagaimana sih packaging, bagaimana tentang surat izin, tidak. Tapi dari skill yang softnya dulu, bagaimana mentality, kemudian mindset tentang bisnis. Nah itu ya, kita lakukan, itu yang paling penting fondasinya. Yang membedakan tidak langsung. Makanya dalam konteks kewirausahaan sosial kita, program kurikulum kita ada yang namanya dari konsep diri dulu. Konsep diri seorang wirausahawan itu bagaimana. Kemudian dari konsep diri juga, kemudian dari mental dan etos produktif. Nah setelah itu dilakukan, yang fondasi tadi dilakukan, soft skillnya baru bagaimana mencari peluang usaha, bagaimana lalu menangkap usaha dan proses usahanya, packaging dan lain-lain, itu baru. Jadi kita udah dua-duanya, udah cukup komprehensif kok. Sobat sosial, dalam pembahasan temu edukasi rasa dan aksi sosial, kita bisa tarik benang merahnya bahwa pemberdayaan sosial karena kita memang langsung kepada grassroots, penerima manfaat. Jadi soft skill-nya kita bangun terlebih dahulu, mengingat sebetulnya yang kita berdayakan dari segi kemampuan kognitif, psikomotorik dan apetiknya tidak seperti fresh graduated atau yang mampu atau yang sudah punya modal, tetapi tugas BBPKS Bandung betul-betul harus membangun. Itu bedanya mungkin pemberdayaan sosial yang langsung memberikan modal dengan pelatihan langsung kepada pakosional atau pelatihan secara teknis, tetapi bedanya karena kita ada kewirausahaan sosial, ada kata sosial, tentunya soft skill yang Pak Agus tadi terangkan ini menjadi fokus juga untuk membangun mereka keluar dari zona kemiskinan. Mungkin silakan ada greget lagi Kang Aris dengan Elvira. Sudah ditangkap tadi kan pembahasan seperti itu. Nah ini lebih kepada kepentingan Akang lah nanti untuk menjadi kajian lebih mendalam untuk
proses laporan mungkin kepada lembaga pendidikan. Ya. Silakan. Kalau kita bisa lihat di Indonesia itu ada tingkatan-tingkatan sosial. Betul. Tingkatan atas, menengah, dan bawah. Ya. Nah, yang patut kita berdayakan itu tingkatan yang mana? Apakah tingkatan yang bawah, apa tingkatan yang menengah, apa tingkatan yang atas? Ya. Karena kalau melihat subjek yang terjadi di lapangan, tingkatan menengah pun juga patut gitu diberdayakan. Apakah itu boleh tingkatan menengah itu diberdayakan atau tidak, Pak? Oke, siap. Jadi ini bagus pertanyaannya, luar biasa. Mungkin mereka tangkap tadi selalu Pak Agus, Pak Dayat atau saya sendiri bahwa yang desil 1 atau yang terendah dan lain sebagainya karena soft skill yang kita harus bangun. Nih, ada pertanyaan berikutnya. Karena memang sebetulnya kalau menengah juga diabaikan menjadi rendah, akhirnya mereka menjadi terperosok ke dalam situasi yang sama yang memang di desil paling bawah. Untuk itu silakan. Mau Pak Agus dulu atau Kang Dayat? Silakan Kang Dayat. Situasi seperti itu, silakan. Ya, ini luar biasa ya. Jadi tadi kita berbicara potensi Kementerian Sosial dalam menjalankan program bisa bersumber dari APBN, bisa bersumber dari masyarakat. Nah, konteks dengan memberdayakan masyarakat menengah ke atas ya, kita punya Undang-Undang 22 tahun 54 tentang undian gratis berhadiah. Nah, undian itu tentu dilaksanakan oleh para perusahaan, Kang. Nah, di situ mereka punya kewajiban, yaitu menyetorkan 10% dari nilai total hadiah kepada Kementerian Sosial yang digunakan sebagai dana kesejahteraan sosial. Sekarang namanya dana hibah, Kang. Nah, dana hibah itu digunakan untuk membantu mengentaskan tadi PPKS atau masyarakat yang memiliki risiko sosial. Sehingga Kementerian Sosial merangkul para penyelenggara perusahaan itu ya, pengusaha-pengusaha untuk dia melaksanakan undian, karena disitulah peran dia. Artinya kita mencoba memberdayakan mereka, membantu pemerintah bersama-sama pemerintah melakukan upaya pemberdayaan melalui undian, karena ada kontribusi 10%. Nah, yang kedua di Kementerian Sosial yang saya pahami selama ini juga ada Undang-Undang 9 tahun 61 tentang pengumpulan atau barang, Kang. Nah, di situ pun justru banyak sekarang lembaga-lembaga LKS atau ormas yang dia melakukan kegiatan usaha pengumpulan uang atau barang untuk melakukan pemberdayaan salah satunya. Ini juga sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Nah, sumbernya memang dari masyarakat, tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah. Nah, Kementerian Sosial tadi sama, kita melakukan sosialisasi, edukasi dan mendorong, ayo perbanyaklah, tentunya dengan berizin. Nah, ini juga sebagai bentuk tadi kita memberdayakan LKS, ormas, kemudian pengusaha untuk sama-sama melakukan kegiatan pemberdayaan. Itu barangkali. Oke, statement terakhir nanti ke Pak Agus ya, karena memang kita hari Jumat juga terbatas dengan waktu. Dari Pak Agus, kita akan kunci semua, kita akan sedikit mengakhiri podcast kali ini, tapi meskipun teman-teman penasaran, nanti kita diskusi kecil setelah podcast ini. Sobat Sosial, melalui Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial BBPKS Bandung, mengingat pertanyaan Ade ini, apakah Kementerian Sosial dalam pengentasan kemiskinan ada leveling masyarakat tinggi, menengah, dan bawah? Saya akan sedikit, Kang, langsung saja saya pertanyakan ke Pak Agus. Karena begini, sebetulnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 juga tentang potensi sumber kesejahteraan sosial, ingat PSKS, salah satunya adalah dunia usaha. Itu kan sumber potensi. Kalau leveling seperti itu dengan kaitannya pekerja sosial ruhnya itu apa? Membantu orang itu bersama-sama. Nah, Pak Agus mungkin boleh untuk teman-teman juga, artinya apa? Kan bersama-sama, bekerja bersama. Kita itu bukan bekerja untuk. Nah, filosofi-filosofi itu silakan Pak Agus untuk menambahkan. Sebetulnya level mana? Semua level mungkin. Untuk itu terakhir silakan sambil hari ini mungkin hari yang luar biasa, Kang Agus, sambil BBPKS mengucapkan hal-hal untuk hari besar yang ada di saat ini tentang permasalahan sosial, kesejahteraan sosial. Kami persilakan Pak Agus. Ini pertanyaan yang luar biasa untuk adik-adik yang mengkaji tentang sosiologis.
Karena dalam masyarakat ada lapisan masyarakat, ada struktur sosial, ada stratifikasi sosial. Ini dikaitkan dengan pemberdayaan, tentu ini luar biasa berarti selama kuliahnya. Nah, yang diberdayakan siapa? Sebenarnya gini, pemberdayaan itu bagi yang tidak berdaya, karena ada pemberdayaan, ada powerless, kemudian ada powerful, ada elit yang lokalnya. Nah, itu dilakukan empowerment, 3 kata itu. Nah, yang diberdayakan itu adalah yang tidak berdaya, yang di bawah. Tetapi semuanya disentuh dengan peningkatan kapasitas. Jadi pemberdayaan masyarakat itu sentuhannya ke semua lini, baik kelas bawah, menengah maupun atas. Nah, itu yang membedakan adalah peningkatan kapasitasnya. Dan dalam sosiologi yang paling harus dinamis adalah kelas menengah tentunya. Walaupun pasti kajian dimanapun kelas menengah yang paling harus digerakkan hebat. Kelas menengah dimanapun kajian-kajiannya. Maka tidak bisa Kementerian Sosial hanya menyentuh hanya kelas yang paling bawah. Tetapi peningkatan kapasitas tadi ada pilar sosial, ada CSR atau perusahaan. Makanya bekerja dengan dan melalui semua unsur yang ada. Kata kunci pemberdayaan, tidak bisa sendiri. Nanti kita kaji stratifikasi sosial bagaimana intervensinya bagi kelas bawah, kelas menengah dan atas. Itu ada strategi dan ada teknik tersendiri. Demikian. Oke, untuk ini pesan BPPKS Bandung untuk hari yang spesial 10 Oktober 2022 kan. Silakan. Baik, pertama yuk kita berdayakan diri kita baru orang lain, atau kita memberi orang lain sambil kita selalu berdaya. Kemudian di hari spesial tentu kami mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental atau Kesehatan Jiwa sedunia. Mudah-mudahan semua sehat selalu untuk Indonesia yang selalu sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih Sobat Sosial, diskusi mendalam tentang pemberdayaan sosial luar biasa. Ada adik-adik dari kampus UIN Bandung, tentunya telah ada di sini juga sahabat kita, memang mereka fokus di bidang itu ke depan. Mohon doanya juga, kita akan bekerja sampai bulan akhir tahun tentang pemberdayaan sosial tentunya. Untuk itu, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Sobat Sosial melalui podcast ini ada hikmah di balik diskusi kita yang memang masyarakat menjadi paham apa itu pemberdayaan sosial dan seterusnya. Terima kasih Elvira, terima kasih Haris, terima kasih Pak Dayat dan Pak Agus. Luar biasa teman sosial, kita akan kembali kepada channel yang sama di podcast Teras, Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial BPPKS Bandung. Statement terakhir silakan. Terima kasih kepada Kemensos, kepada bapak-bapak narasumber yang telah menyampaikan edukasi kepada kami dan subjeknya masyarakat. Karena itu sebagai lahan gitu, kalau dalam jurusan sosiologi sebagai lahan penelitian. Kalau kita melihat dan mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi, mengabdi di sisi lain juga, saya sama teman-teman yang lain mahasiswa sosiologi ingin mengabdi kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat untuk menaikkan kelas sosial yang ada di Indonesia ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agus, hatur nuhun.